kelompok 1 akan membuat video wawancara mengenai virus rabies. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Sebelum itu, boleh perkenalan dulu dok. Nama dokter siapa? Nama saya Dr. Yunita. di sini kita siswa-siswi dari SMA 85 Jakarta. Dari SMA 85 Jakarta di Jakarta Barat. Ingin mewawancarai dokter mengenai tugas biologi kita yaitu virus rabies. Virus rabies. Ya, nah untuk pertanyaan pertama itu ada menurut dokter itu penyebab virus rabies itu seperti apa sih dok? Virus penyebab rabies ya virusnya rabies sama penyebabnya, cuma itu ditularkan melalui hewan. Ya, adapun hewan yang lebih sering itu anjing. Tapi bisa anjing, bisa kucing, bisa tikus, bisa monyet. Ya, nah ini. Tapi yang lebih sering itu anjing. Nah, jadi penularan seperti tapi bisa juga penularan dari kulit yang luka antara luka orang yang terinfeksi virus rabies tersebut. Oke, pertanyaan yang kedua dok, kira-kira berapa lama masa inkubasi terkena virus rabies dan penularannya itu seperti apa? Tergantung masa inkubasi itu tergantung dari tubuhnya. Ya, bisa sampai 8-10 hari bisa, tapi ada sampai bulanan, tergantung dari tubuh. Jadi virus itu tergantung dari tubuh. Kalau dari tubuh kita kuat, cepat hilangnya. Tapi kalau dari tubuh kita lemah, makin lama. Jadi tergantung dari tubuhnya. Jadi tadi tanya yang kedua, penularan. Iya, penularan. Penularan bisa dari gigitan, ya, dari gigitan anjing, pokoknya gigitan ya. Gigitan tuh yang paling banyak itu anjing lah gitu kan ya. Bisa kucing juga, bisa monyet juga. Nah, bisa juga dari salivasi dari air liur anjing, bisa juga dia jilat-jilat kita gitu kan ya. Nah, itu bisa juga dari itu penularannya. Oke dok, pertanyaan ketiga, lalu apa saja faktor risiko jika terkena virus rabies dan gejala apa saja yang dialami manusia jika terinfeksi? Faktor risiko paling berat kematian, karena virus rabies itu bisa mematikan 99,9%, tinggi. Nah, kalau telat penanganannya ya kematian. Tapi kalau penanganannya cepat, enggak. Jadi kalau kita habis digigit hewan yang mengandung rabies, itu cepat-cepat dibersihin dulu dengan air dan dicuci dengan air sabun, ya, air mengalir itu lebih kurang 15 menit. Sudah dicuci, langsung ke dokter, ya nanti semoga rabiesnya enggak begitu hebat, jadi bisa disuntik anti rabies. Gitu. Kalau penanganan cepat, selamat. Tapi kalau penanganan lambat, ya bisa mengancamkan kehilangan nyawa. Gejalanya itu banyak, bisa dari panas, tapi yang paling dominan itu paling khasnya itu dia itu sakit tenggorokannya. Dia sakit tenggorokannya panas banget. Dia mau minum, dia ngeliat minum makin stres dianya. Jadi dia takut sama air. Orang yang kena rabies itu takut sama air. Dia dikasih air minum tuh tambah panik, tambah nggak bisa. Padahal dia pengen banget minum gitu. Nah, tapi dia hipospadia yang bilang itu paling takut sama air. Jadi enak ngeliat orang rabies itu ya kalau misalkan dia takut sama air ya mungkin ada terinfeksi. Dan itu kalau telat dikasih anti rabies pun percuma kalau udah telat. Tapi kalau nggak telat ya waktu tadi yang saya bilang kalau kena dicuci dengan air mengalir dengan sabun ya, air mengalir 15 menit langsung bawa ke dokter. Jadi seperti itu. Nah, Oke dok, masuk pertanyaan terakhir. Apakah obat atau vaksin untuk virus rabies ini sudah ditemukan? sudah sebenarnya. Nah, jadi tadi tapi percuma kalau sudah rabiesnya sudah berat disuntik anti rabies percuma. Tadi tergantung daya tubuh. Virus itu semuanya tergantung daya tubuh. Kenapa? Contoh orang kena virus itu, kenapa sih nggak dikasih obat antivirus ada sembuh? Ya nggak bisa kalau udah lebih dari 3 hari. Antivirus terbaik dunia pun nggak bisa nembus kalau udah kena virus itu 3 hari. Sama rabies pun antivirus. Nah, ada antivirusnya, tapi kalau lebih 3 hari pada umumnya nggak ada manfaatnya. Nah, makanya dikasih antivirus pun kok nggak sembuh? Ya mungkin udah lebih dari 3 hari. Makanya kenapa HIV nggak bisa disembuhkan dengan antivirus? Karena lebih dari 3 hari. Demam berdarah nggak bisa disembuhkan antivirus karena lebih 3 hari. COVID nggak bisa disembuhkan dengan antivirus karena lebih 3 hari. Padahal penyebabnya virus. Tadi virusnya sudah masuk ke dalam sel dan pada umumnya lebih dari 3 hari. Gitu. Nama obat dari vaksin itu apa? Ya, anti rabies dia yang sekarang ya, saya mungkin nggak update ya yang sekarang ya, karena itu obat anti rabies itu jarang ada di puskesmas, jarang ada di klinik dokter. Kalau di Jakarta itu gampangnya nyari anti rabies itu untuk sekarang yang saya tahu ada di Rumah Sakit Tarakan dan Jayakarta, untuk rumah sakit pemerintah. Jadi kita kalau misalkan ada pasien yang kita lihat rabies ya kita pergi ke rumah sakit itu. Sampai sekarang kita belum dapat obat anti rabies. Gitu. Tapi kalau boleh tahu kenapa kalau orang yang kena rabies itu takut sama air kayak itu karena dia
khas banget, gejalanya tuh khas banget, membedakan ini kena rabies atau bukan. Katanya kalau dia minum tuh kayak ada duri di leher gitu ya. Jadi kalau dia minum tuh makin nggak nyaman, makin infektif, makin menderita dia. Nah, makanya dia takut sama air. Jangankan dia minum, dekat air pun dia takut gitu. Padahal dia pengen banget minum gitu, tapi dikasih air makin nyesek, makin kayak tercekik. Takut sama air aja intinya. Kalau orang bilang, oh jangan-jangan rabies takut kena air gitu. Apalagi minum dia nggak bisa. Padahal dia pengen banget minum, tapi saat minum dia langsung makin buruk keadaannya, bisa mengancam nyawa dia gitu. Oke, mungkin sekian dari kita. Semoga informasi dari dokter ini bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman kita yang bisa nonton video ini dan bisa memperluas pengetahuan kita supaya terhindar dari virus rabies. Oke. Terima kasih dokter. Ya. Ya, terima kasih.